Warga yang ditinggal di dermaga kini kebingungan harus kemana menyelamatkan diri. Dan ketika itulah Li Chang, Mu, Sonbi, dan Yonsin datang. Dan atas saran Sonbi, mereka bermaksud akan bersembunyi di klinik karena dirasa paling aman dan sudah dibuatkan pelindung oleh Yonsin. Mereka bergegas ke sana sebelum matahari tenggelam dengan berjalan kaki dan bersusah payah karena harus melewati hutan dan bukit. Di perjalanan, mereka menemukan beberapa mayat yang bersembunyi di bawah batu, yang artinya wabah sudah sampai di sana. Li Chang menyuruh semua segera berlari, dan ketika sudah dekat dengan klinik, tepat saat hari mulai gelap, mayat-mayat itu bangkit dan mulai mengejar mereka. Penduduk sebagian sudah berada dalam klinik, sementara Li Chang dan beberapa orang lainnya masih tertinggal di belakang dan dikejar oleh kawanan zombie. Dengan berjuang sekuat tenaga, mereka berlari dan menyelamatkan diri hingga akhirnya mereka dapat masuk ke klinik dan menutup gerbang rapat-rapat. Malam itu mereka tidak tidur, karena di luar ratusan mayat hidup terus berusaha untuk masuk. Dan di malam yang sama, kapal yang tadi dinaiki oleh Bonpal dan para pejabat Dongnai terus berlayar. Namun tanpa disadari, rupanya di sana ada sebuah peti yang di dalamnya ada mayat yang terinfeksi. Mayat itu mulai bangkit dan mengamuk sehingga hampir seluruh penumpang tertular dan membuat kapal tak dapat dikendalikan dan akhirnya terdampar. Dan pagi yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mayat-mayat itu pun sudah pergi dan mereka mulai sedikit lega. Li Chang lalu memerintahkan untuk menyiapkan makanan dan merawat orang-orang yang terluka. Tapi nyatanya tidak ada bahan makanan yang tersedia. Akhirnya Li Chang merelakan bekal daging keringnya untuk dibagikan kepada semua orang. Ketika itu Mu Yong memanggil Yonsin. Mu Yong heran siapa Yonsin sebenarnya, melihat kemampuannya menembak yang bahkan melebihi prajurit pada umumnya. Dan saat mereka berbicara itu, rupanya di luar telah ada pasukan kerajaan yang dikirim oleh Cho Hak Ju untuk menangkap Li Chang. Setelah tahu anak sayangannya dipenggal oleh Li Chang karena terinfeksi pada kejadian di klinik. Komandan pasukan itu membacakan perintah ratu untuk menangkap putra mahkota Li Chang yang dituduh sebagai pengkhianat. Hal tersebut membuat warga tidak percaya dan sesaat kemudian pasukan kerajaan itu menembakkan panah api dan membunuh beberapa orang di dalamnya. Mereka berlarian untuk bersembunyi. Akhirnya pasukan kerajaan itu mendobrak gerbang dan masuk. Untungnya saat itu kabut bukit dan asap menutupi pandangan. Yonsin sendirian mencoba memberi perlawanan dan berhasil menumbangkan beberapa prajurit. Sementara itu warga dikeluarkan melalui pintu belakang dan disuruh pergi ke daerah Yangsan untuk berlindung. Mu Yong dan Li Chang lari ke dalam hutan, kemudian disusul oleh Sonbi dan Yonsin. Mereka terus dikejar oleh prajurit kerajaan. Namun akhirnya mereka berhasil pergi jauh, terbantu oleh kabut dan menuju ke daerah Sanju untuk menemui Han Yong. Dari Hanyang terlihat tanda api bahaya di atas puncak bukit dan hal tersebut membuat para petinggi kerajaan mulai waspada. Sementara pengikut raja yang setia berniat akan menemui raja untuk memastikan apakah benar raja masih hidup. Awalnya Cho Hak Ju dan Permaisuri tidak mengizinkannya, tetapi Cho Hak Ju sepertinya punya rencana lain sehingga dia mengizinkan mereka bertiga untuk masuk. Setelah masuk ke istana dan berada di hadapan raja yang terbaring, para petinggi setia ini berlutut dan ketika itu sudah menjelang malam dan tiba-tiba raja bangkit dari tidurnya dan terlihat sangat puas dan ingin memangsa mereka. Di sanalah Cho Hak Ju menggunakan kelicikannya dengan mengatakan bahwa raja sedang kena wabah yang membuatnya tidur di siang hari dan haus darah ketika malam hari. Namun begitu, dia tetaplah raja, sehingga putra mahkota Li Chang belum bisa menggantikan posisinya sebagai raja. Dengan kelicikannya pula akhirnya ketua pelajar Kim Sun ditangkap karena dituduh menjadi kriminal yang menghasut para pelajar untuk memberontak.
Dan di akhir episode 4 ini, terlihat Moon Il sang permaisuri berbicara dengan ayahnya Cho Hak-ju tentang rencana selanjutnya, di mana Cho Hak-ju berkata, saat ini dia tidak akan membiarkan putra mahkota Lee Chang hidup, karena telah membunuh anaknya yang bernama Bom Il. Berlanjut ke episode kelima.